Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara soal masa depan adalah masih di alam ghaib, belum turun ke bumi. Masa depan adalah masa yang misteri, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Maka semua yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diperbolehkan untuk disegerakan dilaksanakan. Ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta-minta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Quran surah 16 An-Nahl ayat 1. Ketetapan Allah pasti datang. Oleh karena itu jangan minta disegerakan. Tidak boleh mendahului hal yang belum terjadi. Hari esok masih ada dalam alam gaib, belum turun ke bumi. Syariat Islam memberi kesempatan membuka pikiran masa depan dan alam gaib, tetapi melarang terhanyut dalam kecemasan yang baru diduga, atau yang disebut dengan tulul amal, panjang angan-angan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratin minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan ataupun kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Orang yang sedih menatap masa depan adalah yang menyangka dirinya akan hidup menderita. Padahal orang yang sadar bahwa usia hidupnya berada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak akan menggadaikannya untuk sesuatu yang tidak ada, dan orang yang tidak tahu kapan akan mati tentu salah besar bila menyibukkan diri dengan sesuatu yang belum ada dan tak berwujud. Biarkan hari esok datang dengan sendirinya. Jangan pernah menanyakan kabar beritanya, menanti serangan petakannya, karena hari ini kita sangat sibuk. Hindarilah angan-angan yang berlebihan.
tulul amal. Berbuat baiklah terhadap orang lain, karena akan melapangkan dada kita. Orang yang pertama kali akan dapat merasakan manfaatnya adalah orang yang melakukannya ketika kita diliputi kesedihan dan kegundahan. Berbuat baiklah terhadap sesama manusia, niscaya akan mendapatkan ketentraman dan kedamaian hati. Perbuatan baik itu laksana wewangian yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi pemakainya, tetapi juga orang yang berada di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manfaat psikologis kebajikan terasa seperti obat manjur di apotek. Orang yang berhati baik dan bersih, meski engkau hanya menemui saudaramu dengan wajah berseri. Al-Hadis. Menebar senyum manis kepada orang yang miskin akhlak merupakan sedekah jariyah. Kemuraman wajah adalah tanda permusuhan sengit terhadap orang lain yang hanya diketahui terjadinya oleh Sang Maha Waib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seteguk air yang diberikan seorang pelacur kepada seekor anjing yang kehausan dapat membuahkan surga. Orang yang terancam himpitan, kesengsaraan, kecemasan dan kegundahan hidup, hendaklah menyibukkan diri dengan mengunjungi taman-taman kebajikan, memberi, membantu, menolong dan meringankan beban sesama. Dengan begitu akan mendapatkan kebahagiaan dalam rasa, warna dan hakikatnya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Quran surah Al-Lail ayat 19 sampai dengan 21. Padahal tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Masa depan dengan isilah waktu luang dengan berbuat. Orang yang banyak menganggur biasanya menjadi penebar isu dan desas-desus yang tak bermanfaat. Radu bi ayyakunu ma'al khalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui kebahagiaan beriman dan berjihad. Quran surah At-Taubah ayat 87. Paling bahagia bagi akal adalah manakala pemiliknya menganggur dan tidak berbuat apa-apa.
dalam keadaan kosong pikiran, akan menerawang kemana-mana, mengerjakan amalan bermanfaat lebih baik daripada terlarut dalam kekosongan yang membinasakan. Berhenti kesibukan itu kelengahan. Waktu kosong adalah pencuri culas. Akal adalah mangsa siap dicapik-capik ganasnya kelengahan dan pencuri. Bangkitlah sekarang, sholat, baca buku, bertasbih, mengkaji, menulis, merapikan meja kerja, merapikan kamar, dan lain-lain. Bunuhlah waktu kosong yang dengan pisau kesibukan, niscaya akan memperoleh separuh kebahagiaan. Lihatlah para petani, nelayan, dan para kuli bangunan dengan ceria mendendangkan lagu-lagu, tidak seperti orang yang tidur di atas ranjang empuk, tetapi selalu gelisah dan menangis kesedihan. Itu saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.